Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumede, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Beberapa hari yang lalu kita membaca berita tentang adanya demonstrasi di sebuah perusahaan asuransi besar. Yang berdemonstrasi adalah nasabah dari perusahaan asuransi tersebut. Mereka berdemo karena kecewa dengan hasil investasi yang telah mereka tanamkan di produk unit link yang tidak sesuai dengan harapan mereka atau tidak sesuai dengan dulu yang pernah para agen asuransi janjikan 10 tahun yang lalu pada waktu mereka menawarkan produk unit link tersebut. Saya pun pernah mempunyai pengalaman yang serupa. Jadi di tahun 2018 saya menanamkan uang saya di produk unit link dengan nilai investasi sebesar Rp500.000 per bulan selama 10 tahun atau 120 bulan. Harapan saya di tahun 2018 paling tidak nilai investasi saya akan kembali sebesar 60 juta yang merupakan hasil perkalian 500.000 kali 120. Loh, kalau begitu tidak ada keuntungannya dong? Ada, saya mendapatkan premi asuransi gratis. Tapi pada kenyataannya di tahun 2018 saya hanya mendapatkan nilai investasi sebesar 36 juta sekian, jauh dari 60 juta yang saya harapkan. Tentu saja saya kecewa, tapi ya mau gimana lagi. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa nilai investasi yang kita tanamkan itu hasilnya bisa jauh di bawah total nilai nilai investasi yang kita tanamkan 10 tahun selama 10 tahun? Itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Jadi yang akan kita bahas di episode kali ini adalah investasi atau asuransi jenis unit link. Unit link adalah gabungan atau kombinasi antara asuransi dan investasi. Jadi misalnya kita membayarkan premi sebesar 500.000, itu sebagian untuk premi asuransi, sebagian lagi untuk investasi. Tapi ada yang perlu diingat, bahwa di 5 tahun pertama itu akan ada potongan biaya tambahan, yaitu potongan untuk biaya-biaya dan potongan untuk komisi agen asuransi tersebut. Sehingga dari 500.000 yang kita bayarkan itu sebagian untuk premi asuransi, sebagian untuk biaya-biaya, sebagian untuk komisi agent, dan sisanya baru diinvestasikan. Nah, itu makanya para agent pasti selalu menyarankan jangan mengambil investasinya di 5 tahun pertama karena hasilnya akan sangat sedikit, dan diharapkan nanti nasabah akan mengambilnya setelah 10 tahun karena di 5 tahun kedua itu sudah tidak ada potongan komisi untuk agen asuransi tersebut, sehingga dari 500.000 itu sebagian untuk premi asuransi, sebagian untuk investasi. Nah, diharapkan di 5 tahun kedua ini dapat menghasilkan nilai investasi 2 kali lipat sehingga dapat menutup investasi dari 5 tahun pertama yang banyak potongan tadi. Nah, hal inilah yang sangat krusial. Di bagian ini seharusnya para agent menjelaskan dengan sedetil-detilnya dan sejelas-jelasnya bahwa di 5 tahun pertama itu porsi investasinya sangat sedikit, sehingga ini bisa mengakibatkan nanti di tahun kedua, di 5 tahun kedua itu nilai investasi yang diharapkan itu bisa jadi di bawah total nilai investasi kita. Nah, ini yang kadang menimbulkan kesalahpahaman, tidak dijelaskan dengan jelas sehingga customer merasa kecewa 10 tahun yang akan datang. Itu hal pertama yang bisa menyebabkan demonstrasi. Hal kedua yang bisa menyebabkan demonstrasi adalah jenis investasinya. Di unit link ini biasanya ada 4 jenis investasi. Yang pertama, cash fund unit link. Nah, di sini 100% dari dana kita itu akan ditempatkan di pasar uang seperti deposito berjangka, SBI atau surat utang jangka pendek lainnya. Nah, jenis investasi ini adalah paling aman karena tidak ada yang ditempatkan di pasar saham. Namun, tingkat pengembaliannya juga rendah. Nah, di jenis investasi yang kedua, ini adalah fixed income unit link. Nah, di investasi yang kedua ini, 80% uang kita itu ditanamkan di pasar obligasi, sisanya di pasar saham. Nah, karena ada yang ditanamkan di pasar saham, maka dimungkinkan tingkat pengembaliannya bisa lebih tinggi dari jenis investasi pertama.
Tapi juga ada sedikit risiko ketika pasar saham sedang jelek, ya tingkat pengembaliannya bisa lebih rendah, cuman masih relatif aman. Kemudian jenis investasi yang ketiga, ini yang lebih menantang, yaitu managed unit link. Nah, di jenis investasi yang ketiga ini, perusahaan asuransi mengatur komposisi tertentu untuk dana kita ditempatkan sebagian di pasar uang, sebagian di pasar saham. Sebut aja mungkin 50% di pasar uang, 50% di pasar saham, atau 60%, 40%, atau 45%, 55%, sehingga dimungkinkan tingkat pengembalian dari investasi kita bisa lebih tinggi lagi. Tapi yang perlu diingat, karena di sini bermain di pasar saham dengan komposisi yang cukup tinggi, maka risikonya pun akan tinggi juga. Nah, kemudian jenis investasi yang keempat itu di equity unit link. Nah, di sini minimal 80% dana kita itu ditempatkan di pasar saham, sehingga risikonya sangat tinggi. Namun, dimungkinkan juga tingkat pengembalian investasinya juga akan sangat tinggi. Nah, disinilah peran dari agent untuk menjelaskan risiko-risikonya. Jadi jangan hanya keuntungannya saja, tapi juga risiko-risiko yang akan dihadapi. Bahwa ketika pasar saham sedang jelek, maka nilai investasi kita pun akan amblas seperti yang saya alami. Dari 60 juta tinggal 36 juta. Nah, dua hal itu yang seharusnya agent memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada customer, sehingga kemungkinan customer kecewa itu bisa direduksi, sehingga customer betul-betul memahami resiko-resikonya, bahwa 10 tahun yang akan datang itu nilai investasi yang diharapkan itu bisa jadi di bawah dari total nilai investasi kita. Ini sangat penting. Ketika dua hal ini bisa dijelaskan dengan baik, kemungkinan tidak ada demonstrasi 10 tahun lagi yang akan datang. Oke, lalu bagaimana dengan calon customer dari unit link ketika menerima penawaran untuk berinvestasi di unit link? Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan selain dua hal tersebut di atas ya. Selain bahwa 5 tahun pertama itu uang kita sebagian besar akan diambil untuk komisi agent, kemudian resiko dari investasi yang sangat tinggi ketika kita bermain di equity unit link. Nah, yang ketiga adalah pada waktu kita ditawarin produk tersebut, kita akan menerima ilustrasi tingkat pengembalian investasi kita setelah 10 tahun yang akan datang. Jadi di situ digambarkan ada tingkat pengembalian yang rendah, tingkat pengembalian yang sedang, dan tingkat pengembalian yang tinggi. Nah, di situ harap ditanyakan ke agent tersebut seberapa valid ilustrasi tersebut, seberapa besar presentasi ilustrasi tersebut menjadi kenyataan, atau kalaupun ilustrasi itu meleset, berapa persen melesetnya, apakah 90%, 80%, atau 70%. Kalau 90% ya masih bisa kita pertimbangkan lah. Tapi kalau di bawah 80%, 70%, nah itu harus kita pikirkan masak-masak. Bisa juga kita minta kinerja perusahaan asuransi tersebut dalam mengembalikan investasi 3 tahun ke belakang, atau 4 tahun ke belakang, atau 5 tahun ke belakang. Misalnya tahun 2021, 2020, 2019. Seberapa bagus kinerja perusahaan asuransi tersebut dalam mengembalikan nilai investasinya, minta datanya. Nah, dari situ nanti bisa dipelajari seberapa bagus kinerja perusahaan. Kalau di atas 90%, syukur-syukur bisa di atas 100%, nah itu bagus. Mungkin tidak ada keraguan kita untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Tapi kalau di bawah 90%, di bawah 80% harus dipikirkan kembali, apakah kita bisa menanamkan uang kita di perusahaan asuransi tersebut. Nah, yang ketiga, bandingkan dengan jenis asuransi dan investasi lainnya. Bandingkan ketika kita mengambil asuransi secara terpisah dengan investasi. Asuransi diambil sendiri, investasi diambil sendiri. Nah, ini saya juga punya pengalaman. Di tahun 2008 saya mengambil single investasi dengan nilai investasi 25 juta rupiah sekali invest. Dan 8 tahun kemudian ketika saya ambil, nilainya sudah menjadi 48 juta sekian. Dan ini lumayan single investasi. Cuman memang tidak bisa dicicil 500.000.
Jadi sekali invest langsung dengan nilai yang cukup besar, bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta, atau 25 juta. Tapi hasilnya cukup lumayan. Nah, kemudian yang keempat ya. Yang keempat, jangan lupa tanyakan juga kepada orang-orang yang sudah membeli produk unit link. Apakah kinerja dari perusahaan asuransi tersebut cukup oke? Karena setiap bulan biasanya customer akan menerima email mengenai produk unit link mereka. Nah, dari situ bisa direview bagus atau tidak. Kalau memang bagus ya silahkan, kalau tidak ya jangan. Nah, jadi dari beberapa hal tersebut di atas, yang pertama pengetahuan tentang 5 tahun pertama itu akan banyak potongan. Yang kedua tentang jenis-jenis investasi yang berisiko tinggi. Yang ketiga adalah ilustrasi tingkat pengembalian investasi setelah 10 tahun. Yang keempat, bandingkan dengan produk-produk asuransi dan investasi lainnya. Yang kelima, tanyakan ke orang-orang yang sudah menanamkan investasinya di unit link. Nah, dari situ silahkan diambil kesimpulan apakah produk unit link ini cocok dengan saya atau tidak. Kalau cocok ya silahkan ambil, kalau tidak ya jangan. Nah, mudah-mudahan cerita saya ini berguna bagi teman-teman sekalian. Untuk episode kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat sore.